Hai, kembali lagi bersama aku Hani dan kali ini akan membahas tas lagi. Kali ini tasnya Chanel lagi kebetulan, tapi nggak cuma satu tas, melainkan 3 tas. Jadi kalau di Chanel itu kan ada 3 tas yang udah bisa dibilang klasiknya ya, yaitu Chanel Classic Flap, terus Reissue, dan juga Chanel Boy. Nah, aku kebetulan udah pernah punya tiga-tiganya, jadi aku akan share kayak pengalaman aku memakai tas-tas tersebut. Siapa tahu aja bisa membantu kalian yang lagi milih pengen beli tas yang mana. Oke, aku akan mulai dengan Reissue karena ini tuh the OG sebenarnya. Jadi kayak the first bag yang di launching sama Chanel dan jadi iconic gitu sampai sekarang. Dan ini masih di-create oleh Coco Chanel herself di tahun 1955 di bulan Februari. Makanya waktu itu tuh namanya kalau nggak salah 255 gitu. Jadi Februari 1955. Leather yang aku punya ini namanya Distress Lambskin. Itu salah satu yang aku suka sih karena memang looknya tuh vintage gitu loh, udah worn in dari awal, udah kayak ada crinkle gini. Jadi pas pertama dipakai juga nggak sayang, nggak takut kegores karena memang looknya yang udah sering dipakai gitu. Terus ini jahitannya the iconic inilah ya, Kilted Chanel stitching. Terus locknya ini namanya Mademoiselle, jadi bukan the usual CC logo kayak di Classic Flap atau di Chanel Boy. Makanya bikin tas ini tuh kelihatan lebih subtle lah ya, lebih santai karena orang kayak nggak tahu kalau banyak yang nggak tahu kalau ini tuh Chanel. Terus yang aku suka juga adalah ininya, apa namanya, strapnya, hardware-nya. Ini tuh dari ruthenium, jadi bukan silver yang shiny, glossy, atau matte, tapi ini ruthenium tuh kayak lebih dark gitu ya. Jadi looknya tuh memang lebih edgy. Secara look ini tuh boxy gitu ya. Sedikit boxy, terus kalau dalamnya kurang lebih sama yang Classic Flap, ada banyak kompartemennya, terus warnanya burgundy yang klasik, terus di belakangnya ada pocketnya juga. Terus overall vibe-nya sih lebih santai ya, kayaknya lebih relax, lebih casual daripada Chanel Classic Flap. Tapi ini tuh menurut aku tetap bisa di dress up dan dress down juga, versatile banget. Jadi mau pakai kebaya, mau pakai blazer, mau pakai celana pendek buat weekend, menurut aku ini tuh cocok banget. Terus ini juga ada beberapa size. Yang aku punya ini yang small di OG 225, terus ada yang 226 lebih besar, ada yang 227, ada juga yang lebih kecilnya 224, ada yang WOC-nya, ada yang mini, pokoknya udah beragam banget size-nya. Nah, aku juga punya yang sedikit lebih besarnya, yaitu 226. Aku punya warna silver. Ini sedikit lebih besar, jadi muat lebih banyak dan memang lebih proper lah ya kalau buat ke kantor, nggak kayak mau main nih gitu. Believe it or not, untuk harga itu yang paling mahal dibanding yang Chanel Classic Flap, apalagi dibanding yang Chanel Boy. Yang small ini aku nggak tahu ya sekarang berapa, mungkin udah 150 atau 160 juta. Emang mahal banget dan ini tuh lumayan jarang pre-love-nya. Jadi di situ aku ngeliatnya apakah memang lebih jarangnya pakai atau memang ketika orang udah beli udah emang dia senang banget dan di keep dan dipakai terus sampai akhirnya jarang gitu yang jual. Cuma memang kalau kita lihat harga pre-love-nya lebih jatuh harga ini sih kayaknya dibanding harga Chanel Classic Flap gitu, mungkin karena peminatnya lebih banyak yang Classic Flap itu. Tapi buat aku sendiri ini adalah tas Chanel dibanding yang 3 itu yang paling sering aku pakai untuk weekend, untuk travel, untuk ya event-event kayak X Beauty gitu untuk weekend. Pokoknya sering banget deh aku pakai, paling sering aku pakai ini. Dan karena enak banget sih dipakainya, menurut aku ini enteng banget, terus casual banget vibe-nya, dan karena size-nya juga kayaknya paling cocok buat aku. Terus sama itu kayak nggak takut, it's an easy to wear bag gitu loh, kayak nggak usah takut kegores dan lain-lain karena memang bentuknya yang udah kayak terpakai gitu. Dan so far sih aku pakai secara casual ya, nggak yang terlalu di baby, dirawat banget. Ini tuh masih bagus banget. Yang kedua kita bahas the Classic Flap, ini yang paling populer kayaknya.
semua orang udah tahu pasti ya kalau ya udah memang ini tas klasiknya Chanel dan memang Chanel banget. Yang aku punya ini size-nya jumbo. Memang aku pengen yang jumbo karena aku pengen pakainya tuh buat ke kantor sehari-hari. Di belakangnya ada back pocket, terus dalamnya ini aku udah pernah unboxing jadi kayaknya nggak usah terlalu detail ya tentang tas ini. Oh ya, tas ini di-create tahun 1982, bukan sama Coco Chanel-nya tapi sama Karl Lagerfeld. Dia tuh designer atau creative directornya Chanel lah. Bedanya kalau sama yang ratio tadi itu dari looknya emang udah beda banget gitu ya, karena itu lebih structured, kalau lebih structured udah pasti biasanya tuh lebih dressy, dan ini kayak kalau tadi kan lebih kotak-kotak gitu ya, ini tuh lebih curvy ujung-ujungnya, jadi memang lebih feminine gitu, lebih ladylike. Terus bagian strapnya juga beda, kalau ini interwoven leather chain, jadi emang ada leathernya gitu. Kalau yang tadi kan bener-bener metal aja. Yes, overall pokoknya intinya tuh memang lebih feminine. Terus size-nya juga ini banyak banget. Ini aku yang jumbo, di atasnya jumbo tuh ada maxi, dan di bawahnya adik-adiknya tuh banyak banget lah. Dari yang WOC-nya, yang mini, rectangle, small, apalah aku nggak paham. Pokoknya tuh banyak banget dan harganya juga naik terus. Terus in terms of dressing up, ini tuh memang modelnya tuh dressy banget sih menurut aku. Tetep lah bisa dipakai untuk acara-acara casual juga. Tapi ya kalau ketika kita pakai baju casual dan pakai tas ini tuh kayak udah elevate look gitu, kayak otomatis langsung terlihat lebih rapi aja. Seperti tas-tas Chanel lainnya, ada variasi leathernya lah ya. Kalau ini yang caviar, ada juga yang lambskin, dan ada juga yang tweed. Aku punya yang tweed, kalau nggak salah ini size-nya small. Jadi kalau tweed ya of course udah lebih dressy lagi, dan tweed ini kalau yang leather kan memang setiap season pasti ada. Kalau ini biasanya pasti ada yang tweed tapi patternnya, warnanya itu beda-beda. Menurut aku tas ini memang yang paling Chanel banget lah ya. Semua orang tahu ini Chanel yang sangat-sangat iconic. Terus ya biasanya orang yang punya beberapa tas itu pasti salah satunya punya tas ini sih gitu, dan warnanya tuh juga beragam banget, modelnya juga aku masih pengen sih yang kecil-kecil gitu kayak buat event, kayaknya cocok banget. Dan ini salah satu tas yang memang bisa dibilang sebagai investment karena harganya tuh naik terus. Aku beli ini di 2020, harganya 80 waktu aku beli, dan sekarang udah 140 lebih. Jadi kalau aku mau jual ini, aku bisa jual dengan harga lebih mahal dari yang aku beli. Oke, yang terakhir ini adalah yang paling baru ya dari tiga itu. Kalau nggak salah launchingnya di 2011. Ini adalah Chanel Boy. Namanya terinspirasi dari Coco Chanel First Love. Boy siapa gitu namanya. Dan ini memang dari namanya itu udah cocok banget lah sama stylenya ya, dimana ini tuh boyish banget sih dibanding yang lainnya. Kelihatan kan ya beda gitu sama yang lain, dimana flapnya nih lebih panjang sampai ke bawah dibanding yang reissue dan Chanel flap. Terus hardware-nya juga kayak lebih chunky, lebih jelas gitu, lebih bulky, lebih edgy gitu ya jatuhnya dibanding tas-tas yang lain. Yang lain more feminine, this one is more boyish. Sama seperti tas lainnya, ini juga leathernya beragam ya. Kalau ini kan lambskin, ada juga yang caviar. Terus ada juga, oh ya, quiltingnya tuh juga beda-beda gitu. Kalau ini kan the iconic diamond ya. Tapi ada juga yang chevron yang kayak agak garis-garis. Ada juga yang bagian tengahnya tuh polos. Terus yang tweednya juga ini banyak banget dengan berbagai macam warna. Aku waktu itu punya ini dan udah aku jual, jadi ini aku pinjam punya Nopai sekedar untuk review. Aku jual kenapa? Karena memang ini salah satu tas yang agak jarang aku pakai, karena menurut aku suka agak ribet gitu loh bukanya, karena flapnya yang lumayan panjang gitu. Terus dan memang secara looks itu lebih yang gak se-luxurious kakak-kakaknya gitu dibanding Chanel flap yang kayaknya dari nggak tau ya, aku ngeliatnya dari sisi leathernya, craftsmanship, dan semuanya tuh memang kayak lebih wow aja gitu. Ini juga bagus, tapi memang kalau dibandingin menurut aku beda sih gitu. Ini tuh
bagian sininya lebih enteng, ininya lebih berat karena memang hardware-nya itu berat. Terus ini nggak ada back pocketnya. Ternyata buat aku tuh itu lumayan penting banget karena dikit-dikit kan kita ngecek handphone gitu. Terus tapi ini tuh nyaman dipakainya karena ini ada leathernya gitu di sebelah atas. Jadi ketika kita sling di sebelah atasnya ini kan kadang-kadang kalau rantai tuh kalau terlalu berat nih bisa sakit gitu. Kalau ini leather jadi memang lebih nyaman di bahu. Oh ya, sama seperti yang Ratio, sebenarnya yang classic flap juga sih. Kalau ini tuh bisa dipakai sebagai sling, bisa juga sebagai shoulder bag ini. Kalau yang jumbo classic flap aku itu ya nggak bisa ya bisa sih, cuman aneh aja karena terlalu besar gitu. Jadi memang lebih cocok untuk shoulder bag ini. Secara size ini kayaknya yang medium, ada yang large-nya, ada juga yang lebih kecilnya lagi. Terus secara material hardware-nya juga beda-beda. Kalau ini again kayaknya ini ruthenium ya karena agak gelap. Ada yang gold, ada yang silver, macam-macam banget. Jadi memang menurut aku bikin look-nya tuh terlihat jauh lebih edgy, jauh lebih youthful. Jujur kadang-kadang aku tuh suka agak menyesal gitu udah menjual tas ini karena walaupun itu nggak sering dipakai tapi ya kalau ketika lagi lihat orang pakai bagus juga ya gitu. Mungkin nanti aku akan beli lagi tapi nggak yang warna hitam karena udah cukup kayaknya Chanel warna hitam. Aku akan beli warna lain dan mungkin size-nya ya kalau nggak yang ini yang sedikit lebih kecil. Jadi menurut aku ini tuh cocok banget buat kalian yang memang gayanya tuh santai banget, yang apa ya sedikit boyish kali ya, androgyny dan senang dengan estetik yang lebih feminin dan maskulin gitu. Menurut aku ini cocok banget sih. Itu kurang lebih kayak perbedaan 3 tas klasiknya Chanel. Sebenarnya tiga-tiganya tuh bisa dipakai di occasion yang berbeda. Jadi kalau memang ada budgetnya mau beli tiga-tiganya juga nggak apa-apa dong pastinya. Karena memang style-nya tuh beda-beda banget gitu. Terus kalau bingung mau pilih yang mana, menurut aku if you're cukup feminine gitu ya yang classic flap ini udah pasti kayak pilihan yang paling aman karena memang bener-bener klasik yang Chanel banget yang bisa dipakai ke segala macam acara terus juga punya nilai jual yang tinggi. Nah kalau kalian kayak masih baru nih ke Chanel pengen beli sesuatu yang paling affordable-nya misalnya dan kalian juga masih muda, masih panjang gitu ya untuk explore waktunya untuk explore tas-tas yang lain, boleh banget dibeli yang Chanel Boy ini karena memang youthful banget. Terus nggak yang terlalu banyak hardware, apalagi yang gold gitu, kayak walaupun yang gold tapi dia tuh karena chunky gitu loh, jadi terlihat lebih muda, lebih edgy, lebih santai aja buat sehari-hari. Dan terakhir, kalau misalnya kalian pengen sesuatu yang lebih understated, lebih less common gitu ya, itu adalah yang reissue karena memang ada tulisan Chanel itu yang kecil banget dan ini walaupun ini Chanel banget tapi juga banyaklah tas-tas lain yang pakai lock seperti ini. Jadi mungkin orang banyak yang nggak tahu juga kalau ini tuh Chanel. Ini ya menurut aku kayak easy to wear banget, lightweight dan emang bisa dipakai buat segala suasana juga gitu, sama lah versatile-nya sama yang lain. Tapi menurut aku sih yang ini yang memang kayak paling santai banget, paling versatile. Kalau dari kalian yang mana nih dari 3 ini yang paling favorit atau mungkin yang udah ada di wishlist atau mungkin udah punya dan mau sharing pengalamannya, silahkan di komen below. Terus juga mungkin ada yang mau tanya-tanya, silahkan aja nanti aku jawab. Thank you, semoga tas wishlist tasnya bisa segera kebeli. Bye bye.